Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabar? Apa kabarnya? Apa kabarnya dibandingkan minggu lalu? Luar biasa ya. Apa kabarnya hari ini? Apakah engkau mendapatkan kelegaan di hari ini? Amin ya. Soalnya biasanya kalau udah melewati minggu ketiga, itu biasanya leganya udah agak turun. Minggu pertama tuh, itu biasanya bagiannya Pak Gembala tuh. Itu bawa firmannya enak sekali karena lega semua kan. Lega banget gitu, semuanya masih lega. Uang makan lega, uang transport lega. Kalau udah minggu ketiga, ya tapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya kita harus siap ya ditugaskan kapan dan di mana saja. Oke, Dian minta tolong slide-nya. Hari ini kita mendapatkan undangan khusus dari Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu ingin kita memiliki kelegaan, ketenangan setiap harinya. Bahkan mau minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu ke-4, minggu ke-5 kita tetap lega. Kita punya kelegaan dan ketenangan. Judul khotbah hari ini agak aneh ya, mungkin nggak pernah ada tuh judul khotbah seperti ini. Tetap di tengah, seperti itu. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah tetap di tengah. Kenapa sih tetap di tengah? Pasti bingung nih apa sih maksudnya tetap di tengah ini. Karena begini, Tuhan Yesus itu mau kita tetap di tengah. Apa yang Tuhan Yesus mau kita tetap tengah? Kita tetap tengah, kita tetap memiliki kelegaan, ketenangan setiap harinya. Itu tetap di tengah. Tidak mengarah ke kiri dan ke kanan. Nah, masih bingung kan? Apa sih? Ada di tengah, ada di kiri, ada di kanan gitu. Ya, mari kita buka ayat kita. Ini ayat yang familiar sekali Bapak Ibu Saudara. Ayat ini sering kita baca dari kita kecil, dari kita beranjak remaja, dewasa, dalam renungan harian kita, dalam ibadah-ibadah, mungkin kita dengar di YouTube. Ayat ini sering kita dengar. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Ya, kita hari ini belajar mengenai sebuah ayat yang sebenarnya bisa dikatakan kadang-kadang kita lewat ya. Kita lewat ayat ini gitu. Ya udah tahu lah. Kita mesti lemah lembut, rendah hati udah tahu. Kuk itu kita udah nggak perlu diajarin lagi, kita nggak perlu sama-sama tahu kuk itu apa. Kita sudah sama-sama mengerti ayat ini. Tetapi ada sebuah hal yang istimewa yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini. Ada sebuah hal yang mau sampaikan. Ayat ini adalah berbicara mengenai, mungkin next bisa slide-nya. Ya, bisa di-play aja langsung. Jadi ayat ini adalah di mana Tuhan Yesus itu dia berjalan ke kota-kota di mana murid-murid Tuhan Yesus itu tinggal. Dia berjalan di kota-kota itu, dia memberitakan Injil firman Tuhan, dia mengajar dan berbicara juga di situ orang-orang Yahudi ya. Di situ juga di ayat 11 kalau semua secara keseluruhan, ayat 11 itu bicara Tuhan Yesus menjelaskan mengenai Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu di penjara. Tuhan Yesus juga mengecam
kota-kota pada waktu itu dia bicara gitu, dia mengecam bahwa kota-kota ini ada beberapa kota-kota yang mujizat itu terjadi loh. Banyak mujizat terjadi. Tetapi banyak juga yang tidak bertobat pada waktu itu. Dan di ayat ini pula, di pasal ini, Yesus mengucap syukur. Karena ada rahasia Injil yang dinyatakan kepada orang kecil, disembunyikan kepada orang pandai, kepada orang bijaksana. Saya percaya firman Tuhan hari ini itu adalah sebuah firman rahasia Injil Tuhan. Mungkin firman ini tidak populer kalau disampaikan di gereja besar, di gereja yang mega church gitu. Mungkin lewat saja. Kenapa? Karena di sana mereka sulit untuk bisa menerima yang namanya lemah lembut dan rendah hati. Mereka selalu diajarkan untuk, ya nggak usah lemah lembut lah, ya harus kuat lah gitu. Nggak usah rendah hati lah, kamu harus nunjukkan kamu siapa. Gitu. Aku menguasai, aku penguasa, aku berlimpah segala sesuatu. Jadi ini disembunyikan kepada setiap orang-orang yang memiliki kepandaian, bahkan kekuasaan ataupun. Tapi ini dinyatakan saat ini melalui orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kuasanya, jabatannya, hartanya, seperti itu. Ajakan Yesus pada saat itu adalah berbicara kepada, kita lihat di next, mungkin slide-nya bisa. Ya, ini ajakan pada Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang lesu. Yesus mengajak, mari. Pada waktu itu Yesus mengajak kepada orang-orang Yahudi, mereka sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Kenapa? Pada waktu itu mereka hidup di dalam hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu berarti ada banyak hukum-hukum, aturan-aturan yang mengikat mereka. Ada ritual-ritual yang harus dilakukan oleh yang dimaui oleh ahli-ahli Taurat dan imam Farisi, seperti itu. Peraturan-peraturannya ketat sekali pada waktu itu dan orang itu sulit sekali untuk bisa mengekspresikan seperti kita saat ini. Mengekspresikan untuk aku mengasihimu, sulit sekali. Dan pada saat itu banyak ya, kalau kita baca di firman Tuhan di Alkitab, di Perjanjian Baru bahkan, itu banyak sekali orang yang menderita fisik, emosional, buta, lumpuh. Dan mereka itu pada waktu itu kalau sudah sakit, lepra itu selalu dianggap tersisih. Sudah tersisih gitu. Beda dengan sekarang, mereka tersisih, mereka sudah bukan bagian dari masyarakat lagi. Mereka pada waktu itu juga kehilangan harapan karena ditindas oleh Romawi. Dan mereka masih menantikan keselamatan yang dari Mesias. Padahal Mesias ada di depan mereka. Ada di hadapan mereka berbicara. Mereka masih menantikan seperti itu. Inilah mereka saat itu. Nah, saat ini apakah kita juga mengalami seperti itu? Mungkin beda ya. Kita mengalami hal seperti itu beda. Kalau saya tanya, ada yang letih lesu enggak? Berbeban berat enggak hari ini? Bukan letih lesu karena lagi bekerja keras ya. Ada enggak letih lesu? Ada enggak Bapak Ibu terbeban sekali dengan rutinitas yang mungkin kerjanya di Jakarta atau jauh gitu. Pagi-pagi mesti bangun pagi dan harus lewat mengikuti transportasi, kemacetan segala macam. Sore kembali ke Depok atau bahkan malam. Rutinitas seperti itu. Itu ada sebuah tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Ada sebuah beban dalam hidup kita. Ada beban ekonomi, ada beban sakit, penyakit, ada apapun. Hari ini kita diundang Tuhan Yesus untuk datang kepadanya. Hari ini Tuhan mau sampaikan sebuah hal yang mungkin belum pernah disampaikan di ibadah-ibadah ya, mengenai firman ini. Next, bisa dilihat. Iya, balik. Oke.
Ya, oke. Next, betul. Ya, ayat kedua adalah ayat kedua ini adalah ayat yang sebenarnya mau saya sampaikan pada saat ini. Ayat utama dari ayat ini, dari ibadah hari ini, khotbah hari ini adalah ayat kedua ini. Jadi tadi saya lewat skip aja seperti itu. Jadi ayat kedua adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tadi puji-pujian juga mengarahkan kepada kita untuk kita belajar kepada Tuhan Yesus. Kita mengerti apa itu Tuhan Yesus. Hari ini kita juga belajar. Tuhan mau kita belajar padanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus itu memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Next. Ya, lemah lembut. Apa itu lemah lembut, Bapak Ibu Saudara? Dan apa itu rendah hati? Mungkin sudah tahu ya, lemah lembut itu apa gitu. Lemah lembut itu bukan sesuatu yang, mungkin bisa next langsung. Ya, next. Ya, lemah lembut ini kalau dari bahasa Yunaninya itu artinya praus. Praus itu adalah kelembutan dengan kekuatan yang terkendali. Lemah lembut itu adalah kelembutan dengan kekuatan yang terkendali. Biasanya praus itu juga disilakan kalau cari kamusnya Ibu Yunani itu kuda perang. Praus itu adalah kuda perang. Kuda perang itu adalah kuda yang memiliki kekuatan, tapi dia bisa dikendalikan untuk perang. Kalau perang itu kan harus ada kekuatan ya, tapi dia bisa dikendalikan. Jadi praus itu bisa bicara dengan kuda perang atau kelembutan dengan kekuatan yang terkendali. Jadi lemah lembut itu adalah kemampuan untuk menguasai diri, menahan kegeraman dan amarah. Ini adalah kemampuan kita untuk bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita tidak terprovokasi oleh apapun di depan kita. Di depan kita maunya ada yang menekan kita, kita tetap dengan memiliki kemampuan, kita bisa menguasai diri kita. Kita ada kekuatan terkendali, itulah lemah lembut artinya. Bukan pasif ya, bukan sebuah hal yang lemah, tapi ini ada kekuatan di balik ini semua, itu adalah kelemah lembutan. Ada penguasaan diri yang Tuhan mau. Sama seperti Tuhan Yesus itu juga memiliki penguasaan diri. Seperti itu. Next. Ya, kalau tadi sudah jelas ya, kenapa harus tetap di tengah. Sini saya kasih ilustrasinya apa ya, gauk meter itu apa ya, ampere meter ya. Kalau itu udah zaman lampu ya. Jadi di sini kenapa kita harus tetap di tengah? Kita nggak bisa ke kanan. Ke kanan itu sudah merah. Ke kanan itu kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Ada kegeraman, ada amarah, mengarah ke amarah. Itulah namanya kalau tidak memiliki kelemah lembutan, itu kita tidak memiliki penguasaan diri seperti ini. Seperti penunjuk arah ini, itu semakin ke arah merah, semakin ke arah yang ke kanan seperti itu. Padahal Tuhan itu maunya kita tetap di tengah. Bapak Ibu Saudara akan mengerti nanti di akhir, apa sih yang harus di tengah itu seperti itu. Apa yang harus dikerjakan. Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus juga banyak, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus ya, salah satu kisah yang menarik adalah bagaimana seorang yang di Yohanes 8 ayat 1-11, di situ dikatakan bahwa imam-imam Farisi di depan bait Allah itu membawa seorang perempuan yang ketahuan berzinah. Terus bicara sama Tuhan Yesus. Ini gimana ini? Kalau menurut hukum Musa, ini sudah harus dihukum ini. Gimana ini? Mereka menguji Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi tahu Tuhan Yesus hanya menulis saja di situ. Dia tenang menulis seperti itu. Tetap ada sebuah provokasi di depan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap sabar. Dia tetap lemah lembut.
Dia tidak terprovokasi oleh apapun. Tuhan Yesus bilang begini, iya siapa loh yang nggak punya dosa? Ya udah, yang nggak punya dosa lempar dulu ke dia, ke perempuan itu. Tahu ya cerita ini ya. Akhirnya tidak ada satupun yang berani pelan-pelan dari yang tua pelan-pelan pulang, dan Tuhan Yesus bilang kepada perempuan ini, oh kemana? Gak tahu, pergi semua. Perempuan ini bilang, hanya ya sudah pulang, engkau kuampuni, jangan diulangi lagi ya dosanya. Ini adalah sebuah cerita yang menarik, yang kita belajar sama-sama bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kekuatan terkendali. Itu bukan hanya bicara Tuhan ya, keilahiannya ya, tetapi pada saat Tuhan itu hadir, dia kemanusiaannya itu ada di situ. Itu menyatakan kemanusiaannya untuk mengendalikan dirinya, Lalu next. Yang kedua adalah rendah hati. Apa ini rendah hati? Langsung aja. Rendah hati. Nah, kalau rendah hati itu bahasa Yunaninya tapeinos. Tapeinos ini beda dengan, sebenarnya mirip ya, ini kemampuan untuk menguasai diri tapi agak berbeda. Karena tapeinos ini bicara mengenai kesadaran akan posisi diri di hadapan Allah dan orang lain. Dia sadar posisi dirinya di hadapan Allah dan orang lain. Jadi inilah kemampuan untuk menguasai diri agar tidak terbawa perasaan hati. Nah, kalau tadi itu menguasai diri agar tidak emosi ya, tidak emosi, tapi ini tidak terbawa perasaan hati. Nah, ini beda sekali. Kalau di next. Nah, ini dia di bidang sebelah kiri malah, yang di bidang hijau. Tidak di tengah, di hijau. Kenapa? Karena baper. Kalau tadi kegeraman, kalau ini baper, itu tapeinos. Orang yang gampang baper. Jadi ini beda bertolak belakang dengan tadi itu. Kalau tadi lebih kepada emosi, menunjukkan emosi. Kalau ini tapeinos itu yang menunjukkan sesuatu yang kayaknya pasif. Meskipun itu sebenarnya dia pasif itu bukan karena menyerah atau gini, tapi dia menganggap bahwa ya saya ini penting dong, saya ini penting gitu. Makanya kenapa orang kalau baper itu menganggap dirinya penting. Orang baper itu selalu menganggap dirinya penting. Makanya dia membawa perasaan, aku kok begini ya, aku kok nggak didatengin ya, aku kok nggak seperti itu. Ini yang namanya tapeinos. Lalu next. Kalau tapeinos ini, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, tentu sebuah kisah yang menarik ya di Yohanes 13 ayat 1-17. Bagaimana Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya. Dia adalah guru. Kalau mungkin sekarang di gereja-gereja sering ya ada pembasuhan seperti itu biasa. Itu biasa, tapi pada waktu itu tidak pernah ada guru itu membasuh murid-muridnya. Baru kali itu Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya. Dia dengan tapeinos melakukan itu semua. Dia dengan tapeinos, dengan rendah hati dia melakukan itu semua. Dia tidak baper. Kenapa? Kalau kita baca ayat Yohanes 13 ayat 1-17, itu dia tahu. Di salah satu situ, itu sudah ada murid-muridnya yang akan mencelakakan dia, berkhianat kepada dia, Yudas. Dia tahu, tapi dia tetap membasuh itu Yudas. Yudas tetap dibasuh loh, Yudas tetap ada di sini. Itu Tuhan Yesus melakukan tapeinos. Dia belajar rendah hati. Dan banyak sekali sebenarnya ayat-ayat di firman Tuhan di Perjanjian Baru ini kita banyak belajar mengenai tapeinos. Lalu next. Ya, next lagi. Oh, kembali lagi. Ya. Ada satu hal yang mau saya saksikan Bapak Ibu Saudara, mungkin saya sempat saksikan di KUL sepintas-sepintas gitu. Tidak banyak. Saya mau saksikan ini karena ini nanti akan berhubungan dengan firman ini.
Mungkin saya akan tadi banyak next gitu, karena nanti di akhir itu saya akan jelaskan banyak hal. Bapak Ibu Saudara, saya itu gini, saya mau tanya deh sama yang laki-laki aja. Ada nggak di sini yang laki-laki yang belum pernah berantem, berkelahi? Ada nggak? Dari kecil, remaja, dewasa sampai sekarang, ada nggak? Yang nggak pernah berkelahi itu ada nggak? Kalau yang perempuan saya nggak tanya. Mungkin ada ya, mungkin ada orang yang nggak pernah berantem itu ada. Mungkin orangnya cinta damai seperti itu. Gitu. Saya nggak di bagian itu, Bapak Ibu Saudara. Saya bukan di bagian orang yang berkelahi itu. Kenapa begitu? Karena saya sih waktu kecil memang ya nakal gitu, bandel gitu. Dan saya orangnya juga tidak bisa diam, melakukan segala sesuatunya gitu. Kalau namanya diprovokasi, saya tuh sering banget diprovokasi. Kalau namanya orang nantang, ya saya nantang. Saya tantang balik gitu. Dari kecil saya memang suka aventurir, petualangan gitu. Tapi saya bandel juga sih waktu kecil itu, karena saya tuh orangnya emosional. Waktu kecil tuh emosional. Jadi saya ini adalah orang yang introvert, tapi emosional. Melankolis, tapi kolerik. Itu saya. Jadi kalau dalam situasi normal mungkin saya banyak melonya gitu. Tetapi kalau di dalam tekanan, ditantang gitu, saya nantang balik. Seperti itu. Nggak ada masalah buat saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sampai saat ini, saya belum pernah merasakan dipukul. Kalau orang nantangin saya, ayo gitu. Siapapun itu ayo. Tapi saya belum pernah merasa dipukul sampai saat ini. Ada sesuatu yang sepertinya saya pada waktu dulu beranjak remaja itu, ada yang ngelindungin saya nih. Luar biasa nih. Jadi saya tambah berani gitu. Nggak pernah gitu. Orang kalau mau mukul siapapun itu di depan, itu selalu berhenti gitu. Nggak jadi. Selalu begitu. Sampai hari ini pun juga itu ada ceritanya. Nah, pada suatu ketika saya pulang dari sekolah, waktu itu masih SMA di Surabaya ya. Ada yang dari Surabaya? Pernah tahu, kalau pernah tahu Surabaya, pernah tahu Raya Kertajaya Indah nggak? Kalau yang di Surabaya ya, itu jalannya lurus. Jadi saya pulang sekolah, saya naik mobil. Saya mengendarai mobil pada waktu itu naik SMA, kecepatannya 100 mungkin, 100 lebih gitu. Lalu tiba-tiba ada becak yang sok-sokan gitu. Wah, nggak bisa terhindarkan Bapak Ibu Saudara. Becak itu saya tabrak, hancur lebur, berantakan ke belakang gitu, udah ban, sadel apa segala macam gitu. Puji Tuhannya tukang becaknya selamat sih. Tapi wah, pada saat saya keluar itu sudah 50, 60 mungkin saya nggak bisa ngitung. Itu ada tukang becak, ada kuli bangunan, ada siapapun itu, wah ngerodok saya semua. Jadi berkerumun di saya gitu. Sambil mereka teriak-teriak, wah kamu ini, waktu kalau di, maaf ya, teriak-teriaknya udah parah gitu. Sampai ngomong, Cino kamu, hancur no gitu. Dulu saya mungkin kayak bintang Korea ya, nggak kayak gini. Saya putih waktu SMA gitu, jadi kelihatan banget gitu sipitnya. Saya sekarang udah enggak. Jadi itu marah-marah gitu, saya udah bingung pada waktu itu. Terus ada kekuatan yang akhirnya, karena itu udah terhimpit sudah, nggak tahu mau gimana, saya udah hampir mau dihabisi gitu. Meskipun saya sadar pada waktu itu, nggak mungkin lah, saya selama ini ada yang ngelindungin gitu. Tapi pada waktu itu ada kekuatan begini. Saya berteriak, "Hei!
Apa kamu? Gitu. Yang salah siapa? Itu tukang beca. Ini kan jalan lurus. Hanya dengan bentakan itu. Bentakannya masih kuat juga ya. Hanya dengan bentakan itu akhirnya mereka diam Bapak Ibu Saudara. Itu diam. Gak ada yang ngomong. Yang tadinya ngomong Cino, bantai, apa gitu. Diam. Terus ada seorang bapak tua, saya ingat sekali dia datang. Udah. Kita damai aja ya Pak gitu. Tukang becaknya datang. Tukang becaknya gak apa-apa, gak luka, gak apa. Udah adanya berapa, ini dong. Kan ini penghidupannya dibayar becaknya ini mungkin bapaknya shock apa segala macam gitu. Ya udah akhirnya udah selesai. Setelah itu saya mendapatkan kekuatan baru. Yang tadinya saya nganggap bahwa saya nggak pernah dipukul, saya dapat senjata baru, saya dapat senjata bentakan. Memang benar. Sejak itu ketemu siapapun, ketemu ABRI, ketemu polisi, saya cuma bentak aja. Teman-teman di kantor, setelah beranjak dewasa, kerja, lulus kerja gitu. Wah saya ini orang yang emosional, jadi kalau 20 tahun lalu, 30, 40 tahun lalu kenal saya mungkin beda. Saya orang yang marah, suka melampiaskan segala sesuatunya gitu. Bahkan setelah menikah pun ke istri saya sering bentak-bentak. Istri saya tahu kan, yang WL yang cute itu, yang sering di sini Barbara itu saya bentak-bentak loh tiap hari. Enggak tiap hari sih, tapi sering saya bentak-bentak. Tapi dia tetap kuat, dia tetap tapenos ya, tetap rendah hati, lemah lembut gitu. Sampai ya terus sampai akhirnya saya dapat pekerjaan, itu saya selalu ada dalam amarah luar biasa gitu. Jadi saya menganggap bahwa saya ini punya kekuatan. Saya udah punya kekuatan dilindungi, punya kekuatan senjata, enggak masalah, saya enggak takut dengan siapapun. Di kantor, di mana gitu. Sampai di Depok ini pun juga sebenarnya pertama kali saya di Depok, saya di Kamboja, saya pelayanan di sana. Saya pelayanan loh di sana. Pelayanan di ibadah. Tapi ya tetap, meskipun mungkin di pelayanan enggak marah-marah, tapi kalau keluar dari gereja udah marah-marah. Di jalan gitu marah-marah siapapun gitu. Ibu-ibu, mak-mak gitu saya bentak. Nyelemnya saya bentak. Terakhir itu 2000 sebelum saya melayani di sini 2017 kalau nggak salah ya. Saya 2017 ya ke sini ya. Saya lupa itu 2017. Itu pulang Natal, malam Natal. Saya sama keluarga saya dari Demol itu kita sewa gokar gitu. Tukang gokarnya bilang, "Pak, ini udah penuhan gitu." Dari itu aja saya udah marah-marah di situ. Wah, saya bentak-bentak, saya maki-maki. Bayangkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya sekarang berbeda. Mungkin karena usia ya. Tapi juga saya merasakan perbedaan saya paling besar itu setelah saya melayani di sini loh. Tanya ke istri saya. Jadi kalau mau tanya ke istri saya. Selama saya melayani di GB Ebenezer Simpangan ini, itu sebuah hal yang berbeda sekali gitu. Sebuah hal yang berbeda yang saya alami. Entah kenapa saya juga nggak ada sengaja untuk tidak marah. Oh ya, nggak hanya marah ya, kadang-kadang saya baper, saya orangnya baper gitu. Suka baper, nggak ada yang merhatiin saya kayak gitu. Itu kalau posisi normal. Tapi kalau lagi ada yang nantang, marahnya keluar gitu. Itu bisa dikatakan ya beda lah gitu. Kalau Bapak Ibu kenal saya sekarang beda banget gitu. Dengan yang berapa belas tahun bahkan dari 2017 saya masih pelayanan di Kamboja, dengan di sini beda banget. Kenapa ya gitu?
Ini yang kita mau belajar sama-sama hari ini. Sama-sama kita belajar. Next, tadi slide-nya. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah journey of faith. Itu ada di 2 Petrus. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara, 2 Petrus 1. Coba dibuka 2 Petrus. Oh, enggak perlu di itu. Di tangganya aja. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan ya. Ini Petrus ini merangkumnya dengan luar biasa. Apa yang murid-murid Tuhan Yesus itu sampaikan, apa yang dia belajar mengenai kerendahan hati, kelemah lembutan dari Tuhan Yesus, ini dirangkum dengan luas di sini. Saya bacakan ya. Bapak Ibu cuma lihat tangga itu aja. Ini saya baca firman-Nya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi naik 1 tingkat, nambah. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini dirangkum journey of faith seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu sudah merasa punya ketekunan, tapi Bapak Ibu tidak memiliki penguasaan diri, itu tidak mungkin. Karena di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8 ini yang ditambah-tambahkan. Pertama kita belajar iman, kita belajar taat. Bapak Ibu ada di mana tuh? Sekarang ada di mana? Apakah Bapak Ibu masih belajar mengenai iman, ketaatan? Nanti Bapak Ibu akan belajar kebajikan, hikmat, tuntunan. Tuntunan itu sama seperti saya dituntun Tuhan sampai ke HAS ini. Itu sebuah hikmat ada di sini. Lalu pengetahuan itu wawasan akan kehendak Allah. Nah, selama di sini saya dapat beasiswa Bapak Ibu Saudara. Saya dapat beasiswa bukan dari sini ya. Dari seorang gembala di Jakarta, saya dapat beasiswa untuk belajar teologi. Dari situ saya belajar wawasan kehendak Allah. Bagaimana asal mula kita ciptakan, bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa, bagaimana di perjanjian lama itu melalui raja-raja, melalui nabi-nabi, hakim-hakim, masuk ke perjanjian baru, bagaimana Mesias yang dijanjikan itu di perjanjian baru seperti itu. Dan terus kepada murid-muridnya, ke semua bangsa-bangsa, murid-muridnya seperti itu, sampai kepada wahyu. Kita harus saya belajar betul-betul di kuliah teologi itu, bukan nilainya ya, tapi wawasannya. Saya mengerti wawasan dari Allah itu apa, kehendak Tuhan buat hidup kita itu apa, saya ngerti seperti ini. Kebajikan saya tahu, saya melayani di tempat ini, saya dapat tuntunan ke sini. Saya tidak mungkin kalau tidak saya ada di sini, saya diubahkan Tuhan. Kalau saya bisa berubah Bapak Ibu Saudara dari orang yang sangat sombong, sangat emosional, saya mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk mendapatkan tuntunan, melayani tempat ini. Sebuah tuntunan untuk melayani, sebuah pengetahuan, saya diberi kesempatan untuk belajar teologi. Meskipun sebenarnya sudah dari umur 20 tahun waktu itu, saya dapat kesempatan ya belajar teologi, tapi baru masuk 50 lebih baru saya, ya Tuhan, saya mau. Nah, inilah yang dikatakan kalau di atas itu serupa dengan Yesus panggilan ya, giat dan berhasil di ayat 8 itu. Pada saat
kita melakukan kelemah lembutan kerendahan hati, bukan dengan sengaja ya, tetapi dengan wawasan akan kehendak Allah, tuntunan Tuhan dengan dasar ketaatan, kita bisa menguasai diri kita. Mau orang maki-maki saya, mau orang marah-marahin saya, ya saya tetap tenang aja, nggak balas. Setelah itu akan ada ketekunan, meskipun saya menganggap tidak 100% ya, itu ujian tetap berjalan ya. Ada kesalehan, baru ada kekudusan. Setelah itu ditambahkan ada kasih akan saudara, itu yang namanya kita belajar pengorbanan. Lalu kasih akan orang lain itu universal, itu lebih lagi. Lebih kepada semua saudara-saudara kita. Tidak hanya kepada saudara seiman, tapi kepada semua. Kepada alam semesta ini bahkan. Itu kita harus mengasihi keseimbangan alam, itu ada di situ. Baru kita serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dapat kesempatan untuk belajar pengetahuan, itu bukan untuk Bapak Ibu Saudara kok. Bukan untuk ya kamu bisa jadi S1, S2 atau bukan. Itu ada sesuatu yang Tuhan mau ubahkan melalui pengetahuan itu. Apa? Lemah lembut. Mungkin kita ya nggak perlu S1 lah, mungkin ada kom 100 atau kita belajar sendiri itu bisa. Yang penting apa? Kita mengerti wawasan kehendak Allah itu apa dalam hidup kita. Kehendak Allah atas hidup kita itu apa? Itu yang mengubahkan kita untuk kita bisa lemah lembut. Tuntunan itu juga membawa kita kepada kerendahan hati kita. Jadi cobalah taat. Kalau Bapak Ibu ditempatkan di tempat sini, coba untuk taat. Cobalah untuk kalau memang ada Tuhan ngomong, ayo melayani, nah melayani ya, ikuti aja tuntunan itu. Karena di balik itu ada sebuah pembelajaran dari Tuhan untuk kita bisa lemah, lembut dan rendah hati. Percaya pada saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara diajak untuk cool, datang aja. Datang aja. Kalau ada yang ngundang cool, datang aja. Itu tuntunan dari Tuhan. Di kul-kul sini. Nah, ini pesan sponsor sedikit ya. Kul kita, ya karena saya nggak jauh-jauh dari kul. Ada sponsor. Jadi kul GBEHS itu adalah menjangkau generasi dan jadi terang. Nggak mungkin menjangkau generasi yang pola pikirnya itu luar biasa hebat. Yang pola pikirnya itu maju ya saya bilang. Dan jadi terang kalau kita tidak lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita tidak dibentuk Tuhan tidak mungkin seperti ini. Kul GBEHS temanya adalah menjangkau generasi dan jadi terang. Ini terus kita akan jalankan ini. Dan salah satunya adalah next. Salah satunya kita akan start di 28 Oktober Bapak Ibu Saudara. Ini Kul EHS ya, ini bukan dari pusat loh. Ini Kul EHS, Cool for Everyone. Kita akan mengadakan Cool for Everyone. Kita akan reaching every person on earth. Siapapun. Kita akan start di 28 Oktober. Jadi sekarang kita lagi dengan pihak yayasan. Jadi kita Cool ini akan melayani di sebuah panti asuhan. Panti asuhan itu panti asuhan enggak hanya Kristen, Muslim, Katolik, apapun. Kita mulai dari sana, digerakkan Tuhan untuk masuk melayani Tuhan Cool ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tergerak untuk ikut kegerakan Cool for Everyone, mari nanti bicara sama saya, kita akan start 28 Oktober. Ini kita masih bikin modul-modulnya dengan yayasan, karena ada beberapa modul mengenai karena anak-anaknya SMP, SMA ya, jadi disesuaikan gitu. Gambar diri atau apapun itu semua. Lalu next. Next. Ya, yang terakhir sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini bicara mengenai ada jaminan dari Tuhan. Kalau kita memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, kuk itu ringan kok.
Kan beban yang Tuhan pasang tuh ringan, enak. Kenapa? Karena ada janji Tuhan, ada jaminan Tuhan. Kita melakukannya kayak nggak ada beban gitu, ya sudah jalani aja. Ini yang dikatakan bahwa sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya akhiri firman Tuhan hari ini dengan saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara untuk mengerti gitu, bahwa ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan. Kita belajar untuk bisa rendah hati, lemah lembut. Kita belajar harus punya di tengah. Maksudnya begini, kenapa sih ada begini? Pada saat kita mengalami segala sesuatu, kita berpikir bahwa kita ini tetap di tengah. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Jangan jadi baper, jangan jadi geram. Tetap di tengah. Meskipun seperti itu, seperti speedometer itu. Tetap di tengah. Tetaplah lakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan minta kita lemah lembut rendah hati. Karena tadi seperti step-stepnya, tidak mungkin kita tidak rendah hati kalau kita melakukan seperti itu. Saya undang semua pemain musik. Dan saya tutup dengan sebuah firman Tuhan, gak ada di bisa ditayangkan Amsal 4 ayat 23. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga hidup kita untuk tetap di tengah. Jaga untuk tetap waspada. Jaga hati kita untuk tetap waspada. Seperti ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini maksud dari firman Tuhan. Jaga itu berarti kita harus tetap di tengah, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita baper, jangan kita geram. Tapi memang ada pembelajaran-pembelajaran yang Tuhan akan nyatakan buat kita. Untuk kita mengerti wawasan kehendak Tuhan atas kita. Bagaimana kita dituntun Tuhan melewati segala sesuatunya pada satu tempat. Jagalah hatimu, Bapak Ibu Saudara. Dan dengan segala kewaspadaan, dengan segala sesuatu yang di tengah. Karena dari situ Bapak Ibu akan merasakan hidup, benar-benar hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya ajak bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah, saya tutup dengan sebuah lagu. Lagu ini nggak ada di YouTube, nggak ada. Cari juga nggak akan ketemu lagu ini. Lagu ini saya ciptakan sendiri. Bukan saya ciptakan ya, Tuhan yang ciptakan. 10 tahun lalu saya marah-marah dengan istri saya. Saya maki-maki dia. Bahkan saya banting handphone saya pada waktu itu. Anak saya lihat, anak saya perempuan masih kecil-kecil 2. Akhirnya mereka lari keluar rumah. Mereka lari keluar, masih kecil, masih umur 7 tahun, 6 tahun mungkin. Mereka lari keluar rumah. Dengan marah saya kejar juga. Mereka duduk di luar sana, di rumah, di depan rumah. Mereka gak mau masuk. Mereka takut lihat saya. Takut lihat papanya ini loh. Mereka takut. Mereka nangis. Saya ajak, saya rayu, ayo masuk ya. Tessa, Tiffany, gak mau. Kita mau keluar aja. Berjam-jam sampai saya menangis pada waktu itu. Saya lupa jam berapa ya, sudah malam, akhirnya mereka mau masuk karena mereka mungkin lapar, capean masuk. Setelah di dalam rumah, saya merasakan kegalauan, saya merasakan saya gagal jadi orang tua.
saya buka Alkitab dan saya menemukan ayat ini. Di situ saya baca berulang-ulang ayat ini. Dan situlah ada sebuah nada yang Tuhan nyatakan buat saya. Disitulah titik balik saya untuk saya mengerti bahwa saya salah selama ini. Saya mengandalkan kekuatan saya, senjata saya. Seolah saya merasakan bahwa tangan Tuhan itu menolong saya. Saya tidak pernah dipukul orang, saya kuat. Saya maki-maki itu biasa. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Sederhana kok lagunya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Pikul lakuk yang ku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, karena aku rendah hati. Pikul lakuk yang ku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, karena aku rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Firman ini disampaikan di saat ini. Kalau ada di antara kami yang kami masih tidak bisa mengendalikan diri, menguasai diri kami, untuk kami geram, untuk kami marah, atau di antara kami tidak bisa menguasai kami, karena kami selalu terbawa perasaan, ampuni kami Tuhan. Mungkin hal itu tidak berdosa, tetapi efek yang terus-menerus dari kegeraman, emosional, kebaperan, itu yang membawa kami kepada dosa. Roh Kudus, Engkau yang beracara dalam hati kami masing-masing. Amin. Kalau Engkau hadir, Engkau menggerakkan hati kami. Biarlah Engkau menyatakannya saat ini Tuhan dalam hati kami. Engkau mengubahkannya. Engkau memberikan penyertaan perlindungan buatnya. Kami semua Tuhan. Ada waktu-waktunya di mana kami akan mengerti. Akan Kau berikan sebuah wawasan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebuah pengetahuan. Sebuah tuntunan dalam hidup kami.
agar kami tetap memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan. Shanayalalama, shanayalalama. Penuhi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Oh, pimpin Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang siap dibentuk Tuhan. Jemaat-Mu yang siap diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Dan biarlah Tuhan ajarkan untuk tetap memiliki kelemah lembutan kerendahan hati dalam hidup mereka. Amin. Amin. Pimpin mereka Tuhan, sertai mereka senantiasa dengan kuat kuasa. Materaikan firman ini Tuhan tetap, untuk mereka tetap melihat apabila mereka menghadapi keadaan-keadaan apapun, mereka tetap melihat, tetap di tengah. Amin. Tetap di tengah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu yang Tuhan Yesus mau, setiap kita tetap di tengah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.